Jadi ketika Yesus mengklaim dosamu diampuni, dia sedang mengklaim aku Tuhan. Tetapi ketika Yesus mengklaim aku Tuhan, lalu dia mati, dia bilang sebelum mati, dia bilang aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau dia pembohong atau dia ini halusinasi, maka pada hari ketiga dia akan bangkit tidak? Tidak akan. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus itu mengubah paradigma para murid yang tadinya tidak bisa percaya manusia jadi Tuhan. Betul-betul mereka melihat Yesus bukan manusia sembarangan. Makanya mereka bisa memahami Yesus adalah yang ilahi, yang berinkarnasi. Kalau melihat sebuah cerita, murid-murid aja gak percaya, kenapa saya mesti percaya? Fakta ini bahwa betul Yesus bangkit. Karena murid-murid pun tidak percaya Yesus bangkit. Apa yang sedang saudara imani tentang Yesus bukan omong kosong. Ini bukan tentang slogan-slogan agama yang bilang atau mengatakan yang penting percaya saja. Enggak. Kita tahu apa yang kita percaya. Judul dari perenungan firman Tuhan ini saya berikan judul perjumpaan menuju Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 32. Firman Tuhan seperti yang tertera di layar maupun di LED saudara, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan memang mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Dia sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, kedua orang ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, gak sadar saudara tidak terasa mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka berdua. Lalu Yesus duduk, makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Maka ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita ini berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Demikian juga pembacaan firman Tuhan di sore hari ini, saudara-saudara. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, perhatian saya tertuju kepada cerita seorang bernama Sarma Melngailis, saudara-saudara. Ini saya bingung juga bacanya gimana, Sarma Melngailis ya. Saudara, siapa dia? Dia adalah seorang yang lulus akademi chef. Dan dia ini saudara-saudara, seorang yang membangun bisnis restoran vegan dengan valuasi saudara-saudara sampai setara dengan 2,1 juta US dollar. Sarma ini saudara-saudara, seorang yang membangun bisnis restorannya dari nol. Betul-betul dari nol. Dan karena kepiawaiannya, akhirnya ada investor yang menginvest restoran dia dan itu nilai valuasinya. Kalau saudara tanya sama saya 2,1 juta US dollar setara dengan berapa? Sampai hari ini saudara-saudara, tadi saya search, saya coba kalkulasikan setara dengan 30 miliar saudara-saudara restoran yang dia buat. Tetapi saudara-saudara, di tengah kemajuan dari restoran yang dia punya, akhirnya saudara-saudara pada tahun 2015 ternyata usahanya bangkrut saudara-saudara. Kenapa demikian? Padahal restoran yang dia bangun ini adalah restoran yang sukses, karyawannya mengaku enjoy bekerja dengan dia. Tetapi entah bagaimana tahun 2015 usahanya bangkrut karena pengunduran diri massal karyawannya. Saudara tanya sama saya, apa penyebabnya? Tenang, bukan karena UMR saudara-saudara, bukan. Ternyata pada tahun 2014, rupanya pertengahan tahun 2014, sudah terjadi pengunduran juga. Lalu kemudian terjadi juga di tahun 2015 dan akhirnya dia berusaha untuk membuka lagi dan di tengah tahun tutup benar-benar. Karena apa? Karena gaji karyawan macet saudara-saudara, tidak bisa dibayar. Saudara kemudian bertanya bagaimana mungkin sebuah restoran dengan valuasi 30 miliar kemudian tidak bisa membayar gaji karyawannya. Nah rupanya penyebabnya saudara-saudara adalah dua orang ini. Gak bisa bilang dua orang, 2 ekor juga salah ya. 1 orang dan 1 ekor ini saudara-saudara. Saudara bingung, kok bisa begitu saudara-saudara? Saudara, yang 1 ekor itu adalah seekor anjing pitbull bernama Leon saudara-saudara. Anjing ini adalah anjing kesayangan dari Sarma, pemilik restoran tadi. Dia begitu sayang sama anjing ini. Yang sebelahnya, seorangnya ya adalah seorang bernama Anthony Strangis. Dia ini adalah suami dari Sarma. Loh, bagaimana ceritanya? Saudara-saudara, di tengah kemunduran atau mundurnya para karyawan tersebut, akhirnya saudara-saudara pada tahun 2016, Sarma dan Anthony ditangkap saudara-saudara atas tuduhan penggelapan dana. Dan Sarma masuk penjara. Seorang yang dicap sebagai seorang chef selebriti, punya bisnis yang sangat maju, tetapi akhirnya ditangkap bersama dengan suaminya karena penggelapan dana. Bentar, saudara pasti bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa hidup seorang Sarma berubah 180 derajat? Dari yang sangat-sangat menjanjikan, cantik, pintar masak, pintar bisnis, kemudian menjadi seorang buronan, ditangkap dengan muka kayak begitu saudara. Rupanya, seperti yang saya katakan, penyebabnya adalah keduanya. Tetapi saudara tentu bukan Leon atau anjing kesayangan dari Sarma. Karena Leon tentu saja tidak akan punya kehendak untuk menipu Sarma. Betul? Ya anjing. Rupanya saudara-saudara, karena Sarma sangat sayang pada Leon, sampai-sampai Anthony suaminya itu menipu Sarma dengan menjanjikan bahwa Sarma dan Leon akan bisa mendapatkan hidup abadi selamanya. Suaminya mempengaruhi Sarma bahwa
dia dan Leon, anjing kesayangannya, akan bisa hidup abadi. Dan tanpa sadar, Sarma pelan-pelan dicuci otaknya dan akhirnya dia diperas oleh Anthony. Sehingga uangnya yang tadinya uang kas yang dipakai untuk operasional restoran saudara-saudara dipakai habis. Dan itulah alasannya kenapa dia tidak bisa membayar gaji karyawannya. Anthony memeras atau morotin Sarma habis-habisan. Bahkan sudah sampai pada titik habis-habisan, dia bawa kabur Sarma dan Sarma ikut percaya. Karena sudah kepalang tanggung saudara-saudara, sudah invest sekian banyak. Masa nggak dapat hidup kekal bersama-sama dengan Leon anjing kesayangannya. Saudara, ketika saudara mendengar cerita ini kisah nyata. Apa pikiran saudara? Halo? Seorang businesswoman yang membangun bisnisnya dari nol sampai valuasi 30 miliar. Maaf, kok bodoh banget ya. Bodoh banget ya. Bisa ditipu sampai segitunya. Iya, beneran saudara-saudara. Why? Karena Sarma, kalau saya berikan sebuah title, Sarma punya kepercayaan dan harapan yang keliru tentang hidupnya. Sarma punya harapan bahwa dia bisa hidup kekal dengan anjingnya. Dan melalui Anthony lah satu-satunya jawaban dia bisa hidup kekal. Saudara mungkin berkata dalam hati, dasar orang bodoh. Ya. Dasar orang yang karena kemakan cinta sampai segitunya, sampai bodoh mungkin. Saya nggak tahu apakah dia cinta sama Anthony atau tidak, tetapi bagi saya Sarma keliru kepercayaan dan harapannya. Dan saya berpikir dari cerita Sarma Melngalis ini saudara-saudara, saya berpikir mungkin hari ini kita orang Kristen atau orang-orang yang hidup di dunia hari ini, mungkin tidak hidup kita itu setragis Sarma. Mungkin kita tidak sesegitunya amat seperti Sarma. Kita tidak sebodoh itu mungkin. Tetapi hari ini saya melihat bahwa tidak sedikit orang yang hidupnya itu mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Karena kepercayaan dan harapannya keliru. Tidak sedikit saudara kita menemukan ada orang-orang saudara-saudara yang mengalami kerugian begitu luar biasa. Karena punya harapan cepat kaya. Karena nonton iklan, wow murah banget. Begitu kan saudara-saudara? Karena mau murah banget, semua pengen begitu. Akhirnya apa? Rugi habis-habisan. Semua duit ditaruh karena percaya. Nah saudara-saudara, percaya melalui cara itulah saya bisa kaya. Harapannya apa? Kaya raya. Akhirnya bukan murah banget, jadinya kere banget gitu kan saudara-saudara. Mungkin kita tidak seperti Sarma, tetapi sebagian dari kita mengalami kegagalan dalam hidup. Kenapa? Karena saat ini mungkin sebagian dari saudara yang duduk di gedung gereja atau saudara menyaksikan, dari manapun saudara menyaksikan di rumah saudara, saudara sedang ada dalam sebuah penyesalan dalam hidup. Why? Karena saudara merasa saya telah salah ambil keputusan. Seharusnya saya tidak begini, seharusnya saya tidak begitu. Saudara gagal. Saudara mungkin merasa dalam hidup saudara sedang mengalami kegagalan atau titik-titik rendah, hantaman, kekacauan, kekalutan dalam hidup saudara. Why? Karena kita punya kepercayaan yang keliru, harapan yang keliru. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama berjalan dengan saya. Tenang, saya tidak akan main drama. Saya ajak saudara berjalan dengan saya, bersama-sama dengan perjalanan dua orang menuju Emmaus. Saudara, kisah ini bagi saya adalah kisah yang luar biasa. Kisah ini kaya sekali akan makna. Kenapa? Karena kisah ini sedang berbicara tentang kepercayaan yang keliru, harapan yang keliru. Tetapi kepercayaan dan harapan yang keliru itu
berubah 180 derajat ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan saya ingin saudara-saudara mengalami hal yang sama, kisah yang sama dengan dua orang yang berjalan menuju Emmaus ini. Firman Tuhan berkata bahwa pada hari itu dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saudara, kalau saya mencoba untuk membaca kisah ini kira-kira terjadi persis seperti kebaktian ini juga. Mungkin saudara-saudara petang hari, sore-sore hari. Kalau saya duga mungkin sekitar jam 4, jam 5. Sekarang udah mau setengah 6. Dikatakan bahwa ketika mereka lagi berjalan, lalu tiba-tiba mereka bercerita tentang apa yang barusan terjadi. Atau topik hotnya, gosipnya atau ngerumpinya adalah tentang apa yang barusan terjadi. Sesuatu yang barusan terjadi. Saudara-saudara, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ketemulah mereka dengan satu orang yang tiba-tiba nyampur atau gabung bareng-bareng, saudara-saudara. Dan ketika gabung, mereka tidak sadar bahwa orang itu Yesus. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan ini mengatakan ada satu hal yang menghalangi mata mereka. Menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak sadar bahwa orang ini Yesus. Saudara mungkin bertanya, kenapa Yesus tidak dikenali? Saudara, kalau tadi pagi, saudara ikut apa yang menjadi perenungan saya, Maria tidak mampu melihat Yesus karena tentu pada waktu itu hari masih gelap. Dan Maria sedang menangis luar biasa sehingga dia tidak sadar itu Yesus. Kita bertanya, kenapa dua orang ini berjalan dalam keadaan waktu sore hari, seharusnya cahayanya cukup. Kenapa dua orang ini tidak bisa melihat Yesus? Mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yesus. Soalnya dari kisah ini kita mengambil kesimpulan. Pertama, mereka tidak memikirkan kemungkinan bahwa Yesus bangkit. Ini senada dan sama dengan apa yang terjadi dengan para murid. Yang kedua, mereka tidak percaya kesaksian dari Maria. Saudara kalau baca tadi sekilas saudara menemukan bahwa mereka bilang, perempuan-perempuan bilang mayatnya nggak ada. Tentu saja apa yang mereka dengar bukan hanya sekadar mayatnya tidak ada. Kalau saudara ikut tadi pagi, saudara khotbah saya sampai pada titik di mana Maria berkata kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Tapi perkataan aku telah melihat Tuhan itu tidak dipercaya oleh murid-murid. Saudara. Nah saudara, sampai di sini saya mau berhenti sebentar. Saya tahu ada di antara saudara anak-anak muda. Saudara, kisah ini mungkin sepertinya kering buat kita karena kita kayak biasa aja. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Fakta bahwa para murid tidak percaya bahwa Yesus bangkit adalah sebuah fakta yang sangat kuat sekali berbicara kepada kita bahwa kisah ini adalah kisah yang tidak dikarang-karang. Saudara, kalau kisah tentang Yesus yang bangkit adalah karangan, maka kisah murid-murid yang tidak percaya tidak akan ditulis. Kenapa? Karena orang bertujuan untuk meyakinkan pembacanya. Dan bagaimana mungkin pembacanya hari itu bisa yakin Yesus bangkit kalau melihat sebuah cerita, murid-murid aja gak percaya, kenapa saya mesti percaya? Saudara paham maksud saya? Bagi orang zaman itu, untuk percaya Yesus bangkit itu sulit. Sama halnya dengan murid-murid sulit percaya Yesus bangkit. Tetapi bagi kita hari ini, sejarawan modern melihat kejadian ini, sadar betul. Karena pada waktu itu catatan sejarah tentang apapun pasti dilebih-lebihkan. Hal yang buruk pasti ditutup-tutupin. Itu catatan sejarah pada zaman itu. Tetapi pada hari ini kita melihat fakta ini bahwa betul Yesus bangkit. Karena murid-murid pun tidak percaya Yesus bangkit. Jadi ini bukan kisah fabrikasi atau kisah karangan. Saya berharap fakta ini membuat saudara yang muda berpikir bahwa apa yang sedang saudara imani tentang Yesus bukan omong kosong. Ini bukan tentang slogan-slogan agama yang bilang atau mengatakan yang penting percaya saja. Enggak. Kita tahu apa yang kita percaya. Amin. Amin. Saya lanjut. Kenapa kalau gitu Yesus tidak dikenali oleh para murid? Saudara, saya bergumul panjang tentang kisah ini. Kalau Maria, saya gumulkan baik-baik dan saya bilang, oh masuk akal.
Kenapa? Maria nangis dalam keadaan gelap, dia tidak melihat, tidak sadar Yesus ada di belakang dia. Bahkan dia mencari Yesus tuh mayat Yesus, bukan Yesus yang hidup. Dia nggak berpikir bahwa Yesus hidup. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, dia kaget luar biasa, dia sadar itu Yesus. Makanya dia dengan firm mengatakan, aku melihat Tuhan. Tetapi dua orang Emmaus ini, dua orang yang berjalan ke Emmaus ini, mereka betul-betul tidak sadar siapa Yesus. Di tengah siang bolong, atau mungkin sore bolong. Kalau siang bolong berarti sore udah ketambal dikit ya. Oke, sore ketambal dikit saudara-saudara. Tapi jelas itu terang, kenapa mereka tidak bisa kenal? Saudara, jawaban paling mudah adalah, bukan mudah, jawaban paling bisa diterima adalah karena memang Yesus sengaja belum menyatakan dirinya. Ada semacam selubung yang menyelubungi mata mereka sehingga mereka belum bisa sadar itu Yesus. Saudara bisa bandingkan dengan kisah dari Lukas pasal 9 ayat 45 atau kisah Lukas pasal 18 ayat 34, di mana waktu itu Yesus mengajar murid-murid, mengajar kepada orang banyak. Dan murid-murid dengan kebingungan bertanya, guru apa artinya? Mereka tidak mengerti. Dan memang Lukas sengaja menyajikan kisah Yesus sebagai pribadi yang tidak langsung dengan terang benderang menyatakan isi hatinya. Atau menyatakan maksudnya. Jadi ada satu proses yang Lukas selalu bikin supaya menunjukkan bahwa proses pengenalan akan Allah itu tidak instan. Katakan sama-sama dengan saya, tidak instan. Saudara, tidak ada yang namanya jadi Kristen baptis langsung dewasa, itu nggak ada. Saya kasih tahu. Banyak orang Kristen berpikir jadi Kristen baptis sudah selesai. Baptis adalah finish, keliru. Baptis bukan finish, karena banyak orang berpikir bahwa yang penting baptis masuk surga. Saudara, Kristen tidak pernah mengajarkan kamu baptis masuk surga, itu nggak ada urusan. Ketika kamu baptis itu titik pertama di mana kamu mengalami proses untuk bertumbuh. Kita mengalami proses untuk mengenal Tuhan. Amin. Jadi proses mengenal Tuhan itu adalah satu proses yang harus kita hargai. Jadi kalau hari ini saudara sedang frustasi dengan dirimu sendiri karena engkau jatuh bangun di dalam dosa, saya mau katakan sama kamu, jangan menyerah. Amin. Yuk maju. Mari maju terus, begitu. Karena ini proses bersama dengan Tuhan. Lalu ada yang di antara saudara mengatakan, oh Pak Andre mengatakan boleh jatuh bangun terus. Saya tidak sedang ngomong begitu. Amin. Ya, tidak ya. Saudara, kita lanjut. Lukas pasal 24 ayat 17 sampai 19 mengatakan kepada kita, saya langsung highlight aja bagian-bagian yang paling penting. Yesus bertanya, ada apa? Ya. Apa yang kamu percakapkan? Lalu kemudian dikatakan berhentilah kedua orang itu, lalu mereka mukanya muram. Bukan karena mereka lapar, saudara-saudara, bukan. Mereka muram kenapa? Karena mereka lalu kemudian berkata, salah seorang di antaranya, Kleopas berkata, adakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Dengan kata lain, kisah penyaliban Yesus itu adalah kisah yang menggemparkan seluruh Yerusalem. Ya. Lalu kemudian Yesus pura-pura nggak tahu. Yesus bilang begini, apa itu? Saudara-saudara, dua orang yang muram ini kemudian berkata kepada Yesus, jadi begini ceritanya. Ada seorang bernama Yesus orang Nazaret. Ya. Lalu kemudian dia berkata begini, Yesus ini adalah seorang nabi. Perhatikan, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Kleopas dan teman perjalanannya bersama-sama dengan para murid. Sebenarnya pernyataan dari Kleopas ini pernyataan yang mewakili pemikiran para murid hari itu. Siapa Yesus bagi mereka? Siapa saudara? Seorang utusan Allah. Mereka belum bisa melihat keilahian Yesus dengan full. Saudara. Mereka mengakui Yesus datang dari Tuhan. Mereka percaya Yesus Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus ini melakukan ada kuasa dan pekerjaan dan perkataannya itu dari Tuhan.
Mereka percaya itu, mereka tidak menyaksikan Yesus datang dari Tuhan. Tetapi mereka belum bisa memahami Yesus ini Tuhan, belum bisa. Belum bisa. Saudara, saya merasa saya perlu singgung sedikit. Peristiwa kebangkitan Yesus itu penting. Kenapa? Kalau hari ini kita ketika dikatakan Yesus bangkit, kita aminin aja, iya enggak? Karena kita beranjak dari presuposisi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti dia bisa bangkit enggak? Bisa. Kebalik. Bukan berarti salah ya. Kebalik dengan yang terjadi dengan para murid, betul-betul kebalik dengan yang kita hari ini proses mengenal Yesusnya. Mereka mengenal Yesus mulai dari tahap paling sederhana, bahwa Yesus ini utusan Allah, tetapi Yesus nggak mungkin jadi Tuhan. Karena di dalam Yudaisme tidak ada tradisi menuhankan manusia. Saya ulang, dalam Yudaisme tidak ada tradisi menuhankan manusia. Jadi sampai pada kesimpulan Yesus Tuhan itu adalah sebuah perubahan paradigma yang luar biasa. Dan yang membuat perubahan paradigma yang luar biasa itu adalah peristiwa kebangkitan. Kenapa? Karena kalau Yesus mengklaim selama dia hidup, aku ini adalah Tuhan. Bagaimana dia mengklaim? Dia mengampuni orang. Dia mengampuni, dosamu diampuni. Orang yang mengatakan dosamu diampuni itu menghujat Allah. Kenapa? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Hanya Yahweh yang bisa mengampuni orang. Saudara mengerti maksudnya? Jadi ketika Yesus mengklaim dosamu diampuni, dia sedang mengklaim aku Tuhan. Tapi para murid mungkin berpikir ya ini orang agak gimana, tapi oke lah dia melakukan mujizat. Bener nih gitu. Tetapi ketika Yesus mengklaim aku Tuhan, lalu dia mati. Dia bilang sebelum mati, dia bilang aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau dia pembohong atau dia ini halusinasi, maka pada hari ketiga dia akan bangkit tidak? Tidak akan. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus itu mengubah paradigma para murid yang tadinya tidak bisa percaya manusia jadi Tuhan. Betul-betul mereka melihat Yesus bukan manusia sembarangan. Makanya mereka bisa memahami Yesus adalah yang ilahi, yang berinkarnasi. Itu proses perubahan yang luar biasa. Dan itu terjadi dengan para murid. Amin, saudara. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Firman Tuhan ingin kasih tahu sama kita bahwa dua orang yang muram ini berkata bahwa kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami dulu mengharapkan bahwa Yesus ini yang membebaskan bangsa Israel. Mereka punya harapan, tetapi harapannya keliru. Kenapa begitu? Meskipun mereka percaya Yesus berkuasa, meskipun mereka percaya Yesus datang dari Allah, tapi harapan mereka adalah Yesus itu berperang. Harapan mereka adalah Yesus itu menjadi Mesias seperti Daud yang berperang mengusir penjajah. Itu harapan mereka. Saudara-saudara, suatu kali di sebuah rumah saudara-saudara bertamulah kami, lalu kemudian melihat di rumah tersebut ada sebuah lukisan. Wow, lukisannya bagus sekali. Ini tidak terjadi di Jakarta dulu waktu di Ambon, saudara. Terus kemudian saya mengatakan, wah lukisan itu bagus sekali. Saudara, orang Ambon itu nilai religiusitasnya tinggi sekali. Sangat religius. Simbol-simbol berdoa, pergi ke gereja, disiplin kegiatan agamawinya itu kuat sekali. So saya bertanya kepada teman saya, wah itu lukisan bagus sekali. Dari mana? Oh, papa beli katanya. Oh, bagus ya. Pasti betul-betul keluarga, betul-betul Kristen banget. Iya, papa sangat betul-betul percaya begitu sama Tuhan Yesus. Oh, oke. Cerita punya cerita saudara-saudara. Rupanya yang terjadi adalah
Di daerah tersebut atau sekeliling tersebut beredar sebuah cerita rumor bahwa ada setan. Jadi malam hari saudara-saudara ada setan yang mengganggu. Dan ceritanya rupanya papanya beli lukisan ini, taruh di depan pintu. Tujuannya supaya, kok saudara ketawa? Supaya usir setan. Percaya Yesus Tuhan? Halo? Percaya Yesus Tuhan? Percaya Yesus berkuasa? Tapi untuk apa? Berkuasa untuk apa? Pak, apa salahnya percaya Yesus bisa usir setan? Oh, saya juga percaya Yesus bisa usir setan. Tapi kalau saya cuma percaya Yesus hanya supaya setan itu lari, menurut saya bukan itu alasan untuk percaya Yesus. Amin. Percaya Yesus hanya supaya Yesus memberkati kita, supaya toko kita rame, atau Yesus memberkati kita supaya kita sehat. Menurut saya bukan itu alasan percaya Yesus. Yesus menyatakan kuasanya, Yesus menyatakan pribadinya, supaya kita percaya bahwa benar Dia Tuhan. Tetapi percayanya kita tentang Dia adalah Tuhan tidak serta-merta membuat hati kita menuhankan Dia. Betul? Saya teringat cerita yang tadi pagi saya ceritakan saudara ketika kemarin beberapa hari lalu saya pimpin sebuah retreat. Ketika saya retreat saudara, lalu kemudian salah seorang peserta bertanya begini, Pak, saya mau tanya katanya. Pak, bagaimana bicara dengan orang tua saya yang sudah tidak lagi menuhankan Yesus? Sekarang orang tua saya menuhankan kartu tarot. Karena ketika doa pada Yesus, doanya tidak dijawab. Tapi kalau cari kartu tarot, dijawab. Saya bilang sama teman ini, mohon maaf saya bukan mau ngata-ngatain orang tua kamu, bukan. Tetapi secara filosofikal, menurut saya Tuhannya dari orang yang percaya kartu tarot bukan kartu tarot. Kadang kita jatuh pada dualisme, either Yesus atau yang lain. Bukan Yesus atau bukan kartu tarot. Saya bilang Tuhan dari orang yang menggunakan kartu tarot adalah keinginannya sendiri. Kenapa? Karena keinginannya lah yang menentukan dia mau pilih yang mana. Jadi yang memimpin dia adalah apanya? Keinginannya. Yang menjadi indikator dia siapa? Keinginannya. Jadi Tuhannya siapa? Bukan kartu tarot. Tuhannya siapa? Dirinya sendiri, saudara. Kekeliruan kita adalah kita mungkin percaya Yesus Tuhan, tetapi masalahnya adalah keinginan pribadi kita yang kita paksakan Tuhan harus kerjakan sebagai tujuan kita. Itu yang tadi saya bilang. Kepercayaan mungkin bisa benar, tetapi harapanmu keliru. Saudara, saya mau kasih tahu melalui mimbar ini. Tanda pertumbuhan orang Kristen, perhatikan, tanda pertumbuhan iman orang Kristen itu terlihat dari bagaimana dia senantiasa mengarahkan harapan dan keinginannya supaya serupa dengan Yesus. Kalau dari dulu, saudara dari Kristen sampai hari ini, keinginan saudaralah yang harus diturutin, mohon maaf, kita mungkin belum mengalami pertumbuhan. Yesus di Taman Getsemani memberikan contoh teladan buat kita. Apa contohnya? Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Saudara, kalau sampai hari ini ada orang Kristen yang eker-ekeran. What is eker-ekeran? Bahasa Yunani, saudara-saudara. Berantem gara-gara apa? Berantem gara-gara keinginan sayalah yang harus dipenuhi. Atau keinginan sayalah yang paling benar. Maaf. Mungkin kita harus belajar bertumbuh lagi, saudara-saudara. Karena yang menjadi indikator benar atau tidak itu bukan keinginan saya. Tidak semua keinginan kita harus dipenuhi, amin? Saudara setuju? Saudara, apa yang membedakan anak kecil dan orang dewasa kalau minta sesuatu? Halo?
Kalau anak kecil minta sesuatu nggak diturutin, apa yang terjadi? Ngambek, betul? Duduk di lantai, nendang-nendang, betul? Sampai keinginannya harus dipenuhi, betul nggak? Itu anak kecil. Kita paham anak kecil kayak begitu karena belum dewasa. Tapi kalau orang dewasa keinginannya nggak dipenuhin, apa yang terjadi? Ngambek, terus nggak mau ngomong, terus apa? Itu anak kecil, bukan orang dewasa. Amin. Gak semua yang kita ingini harus dipenuhi. Gak semua harapan kita harus terpenuhi. Makanya jadi orang Kristen, tanda dari pertumbuhan iman orang Kristen itu harus belajar mengarahkan harapan dan keinginan kita serupa Yesus. Itu tandanya. Kita lanjut, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus menegur mereka. Kamu orang bodoh. Saudara, jangan berarti begini, saudara, Yesus lagi omong kasar, bukan. Betapa lambannya hatimu. Yesus mengingatkan mereka bahwa Mesias itu harus menderita dan masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan tentang apa yang tertulis tentang Yesus dan seluruh hukum Taurat. Dalam seluruh kitab-kitab suci, saudara-saudara. Saudara, perhatikan kisah ini. Ketika Yesus menjelaskan kepada para murid atau kedua orang ini tentang apa yang tertulis dalam kitab para nabi, lalu kemudian terjadilah sebuah cerita di mana hari sudah gelap. Ketika hari sudah gelap kayak begini, lalu dua orang ini mengatakan apa, saudara-saudara? Tinggallah dengan kami, tinggallah bersama-sama dengan kami. Lalu kemudian masuklah Yesus, lalu di situ dia duduk, dia makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Wow, ini kita akan bahas di bagian akhir. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat bagian ini. Kedua orang ini ketika menyadari ini Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Lalu kedua orang ini berkata begini satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika apa? Ketika ia berbicara dengan kita, ketika ia menerangkan kitab suci. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Berkobar-kobar. Katakan sama-sama dengan saya, berkobar-kobar. Saya berkobar-kobar dalam membicarakan atau mendengarkan kitab suci. Apa yang membuat harapan orang keliru? Apa yang membuat harapan orang keliru, kepercayaannya keliru? Apa yang membuat orang tidak bertumbuh? Karena kurang antusiasme dalam firman Tuhan. Saudara, perhatikan kedua orang ini betul-betul antusias mendengarkan Yesus menerangkan kitab suci. Bahkan ketika hari sudah gelap, mereka paksa Yesus diam bersama-sama dengan kami. Mereka belum kenal siapa Yesus, oke? Mereka paksa, tinggal, jangan pergi dulu. Kenapa? Apakah mereka mau main bareng sama Yesus? Main Mobile Legend? Tidak. Mau main gaplek? Tentu saja tidak. Mereka mau main petak umpet? Tentu saja tidak. Yang mereka mau lakukan menyuruh Yesus tinggal adalah karena Yesus menerangkan isi kitab suci kepada mereka. Antusiasme akan firman Tuhan akan menolong kita menemukan kebenaran. Saya ajak saudara berefleksi. Kita lebih antusias yang mana? Membaca firman? Di handphone kita kan sekarang saudara, saya hampir yakin bahwa kalau saudara datang gereja belum tentu saudara semua bawa Alkitab beginian. Ya, udah kurang praktis gitu kan ya. Saudara bawa handphone karena di handphone ada Alkitabnya. So ketika kita buka handphone, lebih antusias mana? Membuka aplikasi yang ada Alkitabnya atau melihat iklan ini? Super sale 50%. Kita habiskan bentar lihat, gak terasa saudara 3 jam habis lihat diskonan. Yang tadinya mau saat teduh jadi saat ribet. Kenapa? Mau pesan ini, mau pesan itu. Dari saat teduh jadi saat ribet. Kita lebih antusias yang mana saudara-saudara? Ketika mau melihat firman Tuhan atau menonton bisnis proposal. Saudara nggak tahu bisnis proposal? Kurang update saudara-saudara ya. Saya juga baru tahu kok, tenang aja tadi waktu bikin khotbahnya. Menonton K-drama saudara-saudara.
Kita lebih antusias yang mana? Saya tahu ada di antara saudara bapak-bapak yang udah senggol ibu-ibunya. Tuh, dengerin tuh ya. Dengerin kesukaan kamu tuh. Diskonan, kalau nggak diskonan nonton film drama Korea. Kan gitu kan ya. Oh sekarang giliran bapak-bapak ya. Lebih antusias mana? Baca firman atau main game? Lebih antusias mana? Baca firman atau yang agak mudaan main futsal? Kalau yang udah agak bagaimana nonton bola ya. Ya kalau udah agak bagaimana udah susah bawa bola soalnya di depan. Buat saudara yang paham aja. Ketika saudara kehilangan antusiasme akan firman, maka saudara seperti pohon yang akarnya tidak dalam. Ketika kita kehilangan antusiasme akan firman Tuhan, maka kita gak akan kemana-mana. Gitu aja terus. Ketika kita kehilangan antusiasme untuk membaca, mendengarkan firman, maka tanpa sadar kita itu sedang cuman bertumbuh ke atas, kelihatan keren. Mungkin kita akan kelihatan, wah maju ya bisnisnya ya. Tadinya bawa motor, sekarang udah bisa bawa mobil. Tadinya yang mungkin saudara-saudara datang cuman bagaimana, sekarang udah lebih bergaya. Kita mungkin seperti pohon yang kelihatan hebat tuh, bertumbuh keren ya. Tetapi akar kita pendek sekali, tidak berakar. Datang masalah, rubuh. Banyak orang hari ini menjalankan kekristenannya, kelihatan seperti pohon yang mentereng. Datang ke gereja, datang Natal, ikut Paskah, Jumat Agung, ikut pelayanan. Semuanya silakan sebut. Tetapi mohon maaf, ketika kita kehilangan antusiasme akan firman, kita hilang arah. Kita hanya menjalankan kegiatan keagamaan tanpa mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan antusiasme para murid atau dua orang murid ini mendengarkan firmanlah yang membuat mereka sadar. Ketika Yesus makan dengan mereka, baru mereka sadar, ini Yesus. Maka dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Kejadian ini membuat mereka ingat, gak lain gak bukan, Yesus ini. Dan itu yang membuat mata mereka terbuka. Ini Tuhan. Terbukalah mata mereka. Lalu kemudian Yesus hilang. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kapan terakhir kali engkau dalam hatimu melonjak kegirangan ketika engkau menemukan ini Tuhan? Ataukah selama ini, mohon maaf, bertahun-tahun, belasan tahun kita menjadi Kristen, tapi kita sudah kehilangan antusiasme berjumpa Tuhan. Kita telah kehilangan momen-momen ketemu Tuhan. Kita telah kehilangan momen-momen merasakan, aduh Tuhan, Tuhan banget gitu loh. Kita kehilangan momen-momen itu. Kita udah kehilangan karena apa? Kita merasa cukup puas dengan segala kosmetik rohani kita. Kita datang ke gereja, datang bawa Alkitab lah, kita datang pakaian rapi, mentereng saudara-saudara. Tapi kita sudah kehilangan antusiasme ketemu Tuhan. Kita udah gak lagi ngalamin sesuatu yang baru dengan Tuhan. Kapan terakhir kali engkau mengalami matamu terbuka melihat Tuhan? Dalam pergumulan, memang hidup gak mudah, tapi engkau bisa berjumpa dengan Tuhan di situ. Syaratnya apa? Baca firman, Alkitab, firman Tuhan. Karena firmanlah yang membuat saudara bisa kuat. Berhadapan dengan orang yang ciak saudara. Saudara tahu ciak saudara? Makan, dimakan, ditipu. Saudara marahnya luar biasa. Tapi kalau saudara ingat firman Tuhan mengatakan mengampuni. Mengampuni. Saudara belajar mengampuni, saudara bisa tidur dengan nyenyak. Bodohlah diri saudara, bodohlah kita. Kalau kita hanya karena kesel sama orang gak bisa tidur sampai pagi. Kita membodohi diri kita, menyusahkan diri kita. Kenapa? Karena kita jarang mengisi otak kita dengan firman.
Kita lebih suka isi otak kita dengan yang lain. Kita kehilangan apa yang menjadi privilege murid-murid Yesus. Maukah Anda terlibat dalam perjalanan yang sama ke Emmaus? Maukah Anda mengalami apa yang dua murid Yesus ini alami ketika berjalan ke Emmaus? Pilihan saudara, kerinduan saudara, mari kita nyatakan dalam doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami memohon kasih karunia-Mu Bapa, mengajar kami. Kami mohon kasih karunia-Mu Yesus, di tengah perjalanan hidup kami, menjalani hidup seperti berjalan ke Emmaus. Tolong kami supaya Engkau menghampiri kami. Tolong kami supaya Engkau menerangkan tentang kitab suci kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya antusiasme untuk mendengarkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal akan karya-Mu dan pekerjaan-Mu melalui kehidupan kami yang sulit rasanya melihat Tuhan. Tapi tolong kami, supaya kami menemukan Tuhan di sana. Buka mata rohani kami semua Bapa. Tolong kami supaya kami mengalami sama seperti dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.